Jadi itu memang ya, kita dari pendidikan harus merubah mindset betul pendidikan karakter. Sekarang pendidikan kita kan dikejar-kejar Pak. Kenapa sih kita itu banyak orang pintar Pak? Kalau diuji di Olimpiade Indonesia itu juara dunia tuh bidang teknologi, bidang fisika, matematika juara Pak, luar biasa. Tetapi begitu masuk pada periode berikutnya, sumber daya kita itu belum Pak. Jadi kalau bersaing atau bicara lagi nanti sudah tidak tahu apa yang dilakukan, sehingga yang paling kuat adalah bagaimana nanti perkuatan pendidikan karakter untuk memperkuat bagaimana kita menjiwai NKRI ini Pak. Kata kunci NKRI, kuncinya itu. Apa itu? NKRI. NKRI itu apa Bu? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Soalnya mohon maaf ya Pak, ini kita itu miris loh Pak akhir-akhir ini. Iya betul. Yang saya mau anak-anak sekarang itu ditanya apa sih singkatan MPN, nggak tahu loh Nggak Pak. tahu, Pancasila tidak tahu. Terus Indonesia itu mana saja banyak yang nggak paham Pak. Kalau dulu waktu kami kecil Pak itu ada yang namanya peta buta, kita harus ngerti ini peta mana saja. Ini kayaknya bagian mohon izin Pak. Apa bisa itu kemudian kembali diajarkan ke anak-anak sehingga ini menjadi salah satu metode cara penguatan karakter ke anak. Kami jujur miris banget ketika dia ditanya MPR itu singkatan dari apa, Pancasila hafal atau tidak gitu. Dan ternyata tidak semua anak itu hafal beberapa lagu-lagu nasional gitu. Itu sederhananya Pak. Karena lagu juga akan membawa kita anak-anak itu mampu memotivasi diri gitu. Nonton Pak, monggo. Yeah. Jadi itu hal yang kira-kira kita lihat itu sangat mudah ya Bu menghafalkan. Lah dulu tahun itu kita hafal Pak Menteri semua Pak. Gitu. Pak Menteri hafal semua. Iya. GBN kita hafal. Ya. Butir-butir Pancasila Ya, hafal. betul. Butir itu sebenarnya kan pendidikan karakter. Iya, ada Dan itu tidak tahu setara dengan dewa sebenarnya. Kalau orang itu udah paham dengan betul-betul 36 butir itu kurang lebih, kalau mungkin salah dikoreksi ya, itu sudah betul-betul itu orang kita berkarakter. Tidak ada yang negara nggak perlu ada polisi, nggak perlu ada. Oke, karena tadi jenengan menyinggung bahwa pendidikan karakter itu menuju ke mereka paham tentang NKRI Betul, gitu. ya. Jadi salah satu cirinya adalah kecintaan Pak. Salah sebut adalah kecintaan. Tidak hanya kecintaan apa? Kecintaan yang kita miliki. Contoh kita punya alam, punya gunung, punya termasuk cinta alam terkait produk yang dipakai oleh orang-orang kita sendiri. Punya gunung ini termasuk cara untuk meyakinkan NKRI itu. Kenapa kita produk punyanya Israel, punyanya orang Amerika? Itu kan punya Israel dan Amerika. Ketika itu pengantar ilmu. Tetapi begitu terapan bahwa pengembangan SDM itu adalah kementerian atau di dinas-dinas yang memang khusus mengenai bidang-bidang tertentu. Kalau bidang sumber daya air ya berarti kan itu. Karena di sana tugasnya adalah bagaimana pengelolaan air, sumber air itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk masyarakat. Dan dinas pendidikan untuk transfer knowledge tentang Iya, itu. karena kita tidak mungkin pendidikan nanti di bulan tinggi pengembangan keilmuan. Bagaimana pengembangan ilmu teknologi terkait pengembangan air dari berbagai sumber dimanfaatkan untuk namanya berhadapan, untuk pelestarian. Karena namanya berhadapan itu sebenarnya kan dalam rangka bagaimana nanti bagaimana nanti air itu bisa dunia itu lestari, masyarakat itu bisa berkembang, masyarakat itu bisa terayomi dan kesehatan maupun kesejahteraan. Pelestarian itu, jadi tidak hanya sekedar makan, tapi adalah bagaimana pelestarian kehidupan di dunia ini terjalan, Pak. Misalnya kiamat bisa datang itu apabila manusia tidak peduli kacanya. Pak Kiai saya mendengarkan kerusakan alam itu, maka adalah salah satu bencana, salah satu adalah sumber kiamat kita. Berarti artinya sebetulnya sebuah pendidikan itu harusnya menuju ke sustainable living. Betul. Nah, sekarang yang menarik ini kita sudah bicara tentang air, masih bicara tentang air Pak. Hari ini kita dihantui oleh isu krisis air global, dan ini tidak menampik Indonesia pun juga terdampak tentang ini, karena kita tahu bahwa semakin kesini Indonesia ini semakin banyak permasalahan terkait dengan kerentanan air ini Pak. Nah ini bagaimanakah, apa ini salah satu dianggap dari bagian yang belum tercapainya tujuan pendidikan yang terkait untuk
menuju ke transfer knowledge dalam menjaga NKRI ini Pak. Yang saya ini agak-agak karena implementasi juga agak keras. Karena saya maaf, ini satu hal yang kita butuh perhatian semua pihak. Saya tadi kenapa apa bisa nih antar OPD itu gandengan tangan misalnya, ternyata itu wajib gitu. Artinya apa? Mestinya isu-isu ini sudah masuk di ranah-ranah sekolah yang kemudian siswa itu paham harus berbuat apa. Karena menujunya pendidikan adalah untuk sustainable living, keberlanjutan hidup di bumi ini gitu Pak. Dan ini langkah apa yang sudah dilakukan oleh dunia pendidikan terkait dengan ini. Karena isu ini sudah geger, sementara kebanyakan kita mungkin masih banyak asing menganggap bahwa kondisi kita baik-baik saja. Padahal sekarang yang terjadi kondisi kita sangat tidak baik-baik saja. Iya, Bu, terima kasih. Ya, sebelum memang kehebatan di masyarakat, kehebatan berpolitik atau berhadapan itu memang salah satu memang diberikan dulu ya, karena pendidikan sebagai dasar peradaban manusia dimulai. Namanya pendidikan tidak hanya tahun berhadapan zaman kuno pun sudah ada, tapi memilih sistem sendiri. Apa tujuannya? Ada pelestarian dan pemberdayaan manusia. Itu sendiri sebenarnya Bu ya. Kualitas, pendidikan kualitas. Kita bicara tentang sejarah-sejarah kuno sama peninggalan, termasuk kita punya Borobudur segala macam, itu kan bicara peradaban ya. Nah sekarang dengan bicara terkait dengan masalah bagaimana lebih konkret lagi kita memanfaatkan alam sekitarnya termasuk air ini yang salah satunya adalah sumber pokok. Justru ini adalah intisari peradaban di air sebenarnya. Semua itu akibat dari air. Ya air. Tanpa air tak mungkin. Maka dunia kita itu 30% adalah darat, 70% adalah lautan. 1990-an saya mendaki, dulu kan suka hiasan. Sana begitu kehabisan air Pak, ada sumber air mancur dari tebing apa ini? Gunung itu. Saya ambil pakaian langsung minum nggak apa-apa, karena belum terkontaminasi oleh lingkungannya masih sangat terjaga. Nah kita kenapa sungai-sungai kita nggak bisa dimanfaatkan seperti air ini? Karena sudah terkomentasi. Nah, perlu ada pemikiran bagaimana air hujan yang melalui sungai itu bisa dimanfaatkan, tapi kita bisa menjaga kesehatan. Merubah perilaku. Itulah. Nah, kembangan itu sudah hujan langsung besok itu tidak senang. Nah, ini ya. Kalau air hujan sudah terbukti tadi ya Bu ya. Saya tidak minum, tapi saya tunggu nggak pilek-pilek juga. Oh monggo. Tadi saya minum saya jarang, saya berarti monggo. Monggo. Artinya apa? Ini sumber alternatif untuk pelestarian itu, pemanfaatan. Lalu sebetulnya tadi saat awal anak-anak kita coba ajari ke sana. Ya. Nanti kita sampaikan Bu ke sekolah-sekolah nanti untuk bagaimana pilihan itu gurunya nggak boleh tapi belajar datang ini adalah sumber belajar dan menjadi ruang belajar untuk anak. Nah, kami memang salah satunya ingin pesan ke penjenengan Pak, bagaimana nanti bisa mereka dari berbagai level ini belajar di tempat ini untuk bisa belajar bersama sinau bareng terkait menuju ke tadi pembentukan karakter anak yang kemudian mereka care, kemudian mereka punya respon, punya sensitif terhadap kondisi kita saat ini sehingga mereka pun punya solusi untuk menyelesaikannya. Monggo dilanjut Pak. Iya. Jadi kesimpulan ini Bu ya. Jadi air hujan itu ternyata secara kebutuhan alam semesta. Siapapun yang di alam, baik makhluk hidup, makhluk yang tidak hidup, itu semua membutuhkan air bersih. Iya. Dikira air nggak butuh. Apa dikira tanah nggak butuh? Itu kan tanah kan. Coba Bapak Ibu. Ini kemarin saya berita di Blitar, itu ada tanah jeblok. Besar sekali di barusan itu. Jeblok itu apa? Nah, tanah itu Bu, siapa itu berlubang bawah itu. Nah, namanya lubangan besar di sungai. Itu kan takut masyarakat Pak. Ternyata di situ akibat dari kekeringan. Alam pun akan berubah. Kalau berubah tanpa dengan pola kehidupan alam itu akan membahayakan manusia. Coba kalau orang tidak jeblok di Sulawesi itu kan bisa masuk ke bencana. Apa? Karena di situ sumber salah satu kata dari berita itu adalah karena tanah itu kekurangan air sangat tinggi sehingga dia menyebabkan
terjadi lubang besar di sungai. Ambles. Ambles Pak bahasa ini, aku mengambles Pak Ambles banget. Nah, termasuk kalau aku sebagai warga negara ternyata menjadi ranah untuk bagaimana mengintai NKRI itu, dan nanti bisa dirasakan apabila peran pendidikan formal, keluarga dan masyarakat ikut bersama-sama. Itu saja gitu kan. Itu yang paling penting Bu. Terima kasih. Ya. Air memberikan, menunjukkan kualitas hidup kita, dan air juga ternyata mampu membangun diri kita untuk cinta tanah air, bela negara ini, dan kita dibutuhkan untuk informasi-informasi ini melalui berbagai jalur pendidikan, baik itu informal, formal maupun non formal. Marilah kita bersama-sama dari pagi sehingga siang ini banyak sekali pembelajaran yang sampai detik ini baru tahu saat ini. Semoga nanti ke depan ini lebih luas lagi kita bicaranya. Semoga ini menjadi kemanfaatan dan keberkahan kita bersama untuk ke depan. Minggu depan kita diskusi lagi terkait dengan air dan peradaban ini. Jadi ini batch 1 Pak, ke depan ini B2. Semoga hari ini memberikan kemanfaatan kita bersama. Air adalah sumber kehidupan. Sudah selayaknya kita menjaga, dan kita tetap harus bijaksana agar hidup ini terus berlanjut. Bumi hanya satu. Saatnya kita menjaga bumi ini bersama-sama. Terima kasih atas kebersamaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam air hujan. Begini Pak, menadah berkah dengan hati.